menerangkan kenapa Presiden Prabowo misalnya bisa bicara 7 jam terus-menerus tuh. Ya karena nggak ada yang mau bantah kan. Artinya feodalisme ada di dalam kabinet. Kan kita mau cari tahu apa sebetulnya sumber energi sehingga negara ini sampai sekarang masih hidup. Pasti soal rasionalitas tuh. Yes. Dan rasionalitas itu disumbangkan paling banyak dalam kualitas tertinggi oleh founding parents kita. Yang dengan akal pikiran bertengkar tentang masa depan, bentuk republik, mau diisi dengan wacana teologis, teokratis, atau demokrasi. Jadi semua itu sebetulnya perdebatan rasionalitas. Nah yang sekarang nggak ada perdebatan karena tidak ada percakapan yang berbasis argumen, yang adalah sentimen itu. Nah itu juga yang menerangkan kenapa Presiden Prabowo misalnya bisa bicara 7 jam terus-menerus tuh. Ya karena nggak ada yang mau bantah kan. Artinya feodalisme ada di dalam kabinet. Itu. Padahal saya tahu Presiden Prabowo doyan berdebat itu. Apa sih pentingnya dialektika itu Bang dalam kabinet? Kalau ternyata orang nggak ada yang berani juga menegur atau interupsi lah. Seperti ada abang-abangan saya hadir ke pelantikan kabinet kemarin, dia interupsi mau pulang. Yes. Itu kan nggak semua orang bisa punya keberanian begitu, Bang. Kan dialektika itu yang menghidupkan sejarah, menghidupkan pertengkaran tuh. Jadi tanpa dialektika, yang di depan kita itu barang. Barang ketemu barang nggak akan ada dialektik. Tapi kalau orang ketemu orang, pasti ada dialektik. Jadi kalau di dalam pertemuan antara orang tidak ada dialektik, itu artinya barang ketemu barang. Itu. Dari kabinet. Oh, kalau buku atau ceramah pidato kebudayaan Mohtar Lubis tahun 77 itu ya. Tentang manusia Indonesia tuh. Isinya, itu semua berlaku di situ. Kabinet berlaku. Terutama soal kemunafikan kan. Kan tesis pertama Mohtar Lubis, ciri utama manusia Indonesia adalah munafik. Itu masih ada sampai sekarang dalam bentuk feodalisme, patriarkisme, dan kemampuan untuk mengolah argumen tuh, bahasa tubuhnya udah terlihat di istana tuh. Kemarin saya di istana tuh bahasa tubuh yang kalau istilah yang rada keren itu docilitas, docile artinya tubuh budak gitu. Ini yang itu yang disebut oleh Foucault loh. Ini saya ngutip-ngutip aja. Foucault ya. Jangan sampai dilaporkan. Iya, saya bisa pakai referensi Michel Foucault itu. Itu udah very. Jadi bahkan terlihat di sana dan tidak ada dialektika. Itu bukan sekedar terlihat, impact pada psikologi mungkin saya yang berlebihan itu menjijikkan. Karena itu abang pulang cepat. Bukan karena menjijikan, karena saya mesti naik gunung, jadi saya pamit pada Pak Presiden sebetulnya tuh. Tapi kemudian ya orang akan tafsirkan macam-macam. Kenapa Rocky Gerung pulang cepat itu? Ya salah satu karena ya milieu di situ, ambiennya itu, suasananya ya ada hierarki itu. Padahal saya kira Presiden kalau diajak berdebat pun dia akan layani tuh. Iya. Nah tapi kenapa abang nggak yakin di kabinet mampu berdebat diskusi dengan Presiden? Karena rekrutmennya itu transaksi kekuasaan, transaksi bisnis, transaksi macam-macam, bukan transaksi pikiran kan. Padahal sebetulnya kabinet itu, menteri itu bukan sekedar pembantu presiden, dia harus punya ide otentik. Itu yang diterangkan dulu oleh orang Minang yang prinsipnya sampai sekarang diikuti, yaitu tentang keadilan sosial, sosialisme, koperasi, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta sendiri yang bilang bahwa anggota kabinet itu bukan sekedar pembantu presiden, dia otentik, punya ide gitu. Jadi kalau sekarang kan, ya saya menteri, saya pembantu presiden, saya ikuti keinginan presiden. Bukan. Justru karena dia mampu untuk produksi ide sendiri, maka dia bisa berdiskusi dengan presiden. Jadi dia harus punya ide. Jadi kita balik lagi pada peringatan pikiran dari Minang ini melalui Muhammad Hatta bahwa menteri itu harus otonom, punya ide, punya prinsip, punya paradigma supaya bisa bercakap-cakap dengan presiden. Yang sekarang nggak kelihatan itu, atau bukan sekedar nggak kelihatan, memang nggak ada. Kenapa abang lebih suka mencontohkan sosialisme Hatta? Kan ada Syahrir, ada Johan Sahrunsa. Ya, sosialisme Hatta itu terasa sebetulnya tuh. Syahrir tentu ada sosialisme dalam tingkat konseptual tuh, kuat konsepsinya tentang filsafat sosialis. Tapi Muhammad Hatta membumikan itu langsung menjadi koperasi misalnya kan. Johan Sahrunsa
mengaktifkan sosialisme itu dalam bentuk yang Organisator. iya, apa namanya, dia langsung bikin itu sebagai penuntun gerakan buruh, kan dia tokoh buruh tuh, Pak Johan Sarusa. Jadi saya melihat bahwa ide-ide sosialisme itu selalu dibekali sekaligus dengan rasionalitas dan identitas kuat, identitas pribadi yang kuat. Nah, pertanyaan menariknya, Bang. Sebenarnya apa itu? Dari 109 orang di kabinet, siapa yang cocok disebut sebagai pemikir sosialis? Kalau disebut 3 orang mungkin saya masih bisa hafal tuh. Kalau 9 orang tuh tanya pada presiden pun saya nggak tahu nama-namanya. Yang Abang merasa ini kebijakannya bagus nih, sosialis nih. Mestinya dia disebut sosialis kalau kita yang suruh dia bikin kebijakan itu tuh. Ya. Baru ada 1 orang di situ. Siapa tuh? Jumhur Hidayat. Wah. Masuk. Masuk. Ya, kan kita deal dengan Jumhur supaya dia menjalankan ide-ide kesetaraan manusia, bahkan kesetaraan makhluk. Karena itu kita bilang, Jum, lu pegang lingkungan hidup. Karena kalau orang mengerti tentang environmental ethics, dia nggak akan beda-bedakan manusia, bahkan dia nggak akan bedakan antara orang yang berpikir dan makhluk yang bukan manusia, kan.